Kan begitu kita nggak ada beras, nggak ada uang, yang saya tahu itu cuma minta sama siapa ya, minjem sama siapa ya, minta-minta dulu ke tetangga. Adik saya telepon dan dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang, dari pagi kami belum makan. Kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus, pokoknya hidup saya kayak mengenaskan sekali. Tuhan, saya udah nggak kuat, saya pengen mati gitu. Ketika dua sahabat bertemu, terjadi sebuah pembicaraan, tentunya yang diharapkan adalah perubahan yang jauh lebih baik. Pembicaraan yang bisa membawa tuntunan, berkat, dan juga penjelasan yang hakiki. Karena jikalau kita ingin jujur atas diri kita sendiri, kalau ada pertanyaan, apa yang akan Anda capai? Sahabatku, Anda ingin mencapai keberhasilan bukan? Tetapi di dalam diri kita mulai bertanya-tanya, mungkinkah saya bisa berhasil? Masih produktifkah di usia saya yang sekarang? Masihkah ada saya harapan untuk mengubah nasib saya? Benarkah ini adalah takdir hidup saya? Bisakah saya keluar dari garis kemiskinan ini? Apakah saya harus terlahir seperti ini? Semua ini membutuhkan tidak hanya mental tetapi juga iman. Iman yang seperti apa? Iman yang berani. Karena iman yang berani, saya pastikan itu pasti akan membawa perubahan dan membuat kita berhasil di suatu saat nanti. Tapi bagaimana caranya? Ya semuanya karena rencana Tuhan juga nih. Saya senang banget bisa ketemu. Silakan Bu Esra. Iya, baik. Oke sahabat, sudah bersama dengan kita ya. Di samping saya, beliau bernama Ibu Esra Manurung. Boleh Ibu ceritakan sedikit, Ibu seperti apa kehidupan Ibu pada saat kecil dulu? Saya 18 menjelang 19, ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal karena pendarahan melahirkan adik kembar yang dua terakhir. Yang ke-6 dan ke-7 berarti? Dan itu nggak lama setelah kejadian itu bapak saya mengalami goncangan batin. Kayaknya keseimbangannya hilang gitu. Dia pergi meninggalkan kami semua. Nah waktu itu saya secara alami harus mendadak jadi bapak dan jadi mama untuk adik-adik saya kan. Saya tidak mengerti ya apa itu mengambil peran waktu itu, hanya alami aja gitu. Gimana seperti nih? Apa, Kak Esra? Minta-minta dulu, minta-minta dulu ke tetangga kan. Begitu kita nggak ada beras, nggak ada uang, yang saya tahu itu cuma minta sama siapa ya, kan gitu ya alaminya keluarnya tuh minjem sama siapa ya. Nah itulah yang saya rasakan dalam diri saya, ada satu mental di dalam diri saya yang taunya tuh minta. Sebesar apa pengaruh mental di diri seseorang? Oh sangat besar ya. Jadi saya sendiri sudah punya di dalam diri saya yang namanya mental miskin. Udah punya, jadi saya lahir di tempat kekurangan, maka mental saya adalah mental miskin. Dan saya hidup merasa tadi wajar dong kalau mental miskin kan. Ya ampun masa nggak mau bagi sih, kamu kan punya, bagi dong. Kalau yang lebih jahat, oh kamu nggak mau bagi, saya rampok ya. Saya ambil ya, itu semua sebenarnya kan mental miskin. Yang menariknya adalah Kak Esra akhirnya mengambil satu pemikiran yang lain ketika mengetahui dan menyadari bahwa ini ada mental yang dalam tanda kutip kurang pas untuk dibawa dalam perjalanan hidup ini. Kesadaran itu berapa lama disadari Kak Esra? Sejak kapan dan sampai berapa lama? Ada sesuatu yang terjadi dengan saya ketika pertama kali saya berinteraksi secara personal dengan Tuhan. Jadi rasa frustasi itu sebenarnya membuat saya marah dengan Tuhan. Nah, kemarahan saya dengan Tuhan ini lucunya, ibu saya waktu saya kecil itu mengajarkan saya puisi Khairil Anwar yang judulnya adalah Doa. Kalimatnya kurang lebih begini, dalam termangu aku masih ingat untuk menyebut namamu, Tuhanku. Nah, jadi kalimat itu membuat saya seperti dikasih bekal, kalau kamu dalam kesulitan besar, panggil Tuhan. Panggil Tuhan. Walaupun kamu sampai termangu, panggil. Jadi lucu, saya marah tapi saya panggil. Jadi Kak Esra ternyata sempat mengalami yang dikatakan orang-orang pada umumnya titik nadir ya? Iya. Dan itu membuat terbersit ingin bunuh diri. Saya ingin mati. Sebenarnya setiap hari saya kepengen mati sih waktu itu. Ketika saya menghadapi, walaupun saya kerja ya, saya bangun jam 5, saya urusin adik-adik, saya pulang malam, walaupun saya dapat uang. Tapi sebenarnya kalau ditanya ada keinginan apa, ya pengen mati. Keluar dari rumah, saya ambil pisau. Kan di dekat rumah kami ada kayak
rumput-rumput empang gitu ya. Saya nangis di situ kan. Saya teriak-teriak, Tuhan saya nggak sanggup lagi, saya mau mati aja. Jadi saya pikir saya mau bunuh diri gitu. Tapi waktu itu saya teringat perkataan ibu saya lagi. Dia bilang, Alkitab itu adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Terus saya pikir, oh mendingan saya baca deh. Siapa tahu Tuhan mau ngomong lewat Alkitab. Saya lari ke rumah, saya cari Alkitab ibu saya tunjuk Tuhan ngomong sama saya, ngomong sama saya. Nah waktu saya tunjuk itu, kaget saya karena ternyata kalimatnya adalah, walaupun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang akan menyambut kamu. Saya waktu itu mentranslate, aku yang memelihara kamu. Nah, saya kan cuma cari orang yang mau pelihara saya kan. Bapak saya enggak, mama saya meninggal. Tetangga udah nggak mau kasih makanan. Siapa yang mau pelihara saya dan buat apa saya hidup di dunia ini? Dan dia bilang, aku yang memelihara kamu. Jadi Tuhan itu peduli sama saya. Jadi Tuhan itu ada. Jadi Tuhan tuh bisa ngomong. Loh, dia tahu bapak saya sama ibu saya pergi. Loh, jadi dia tahu penderitaan saya. Nah, itu saya nangis. Itu kayak semua kemarahan saya tuh saya tumpahkan. Lalu udah tenang, saya mulai baca itu satu pasal. Saya naik ke atas. Ternyata di atas itu kan satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Nah, dari situlah sebetulnya ada sebuah momentum yang hebat terjadi pada saya. Waktu itu saya cuma minta satu loh. Saya mau minta. Tahan dulu. Keputusan mau minta apa? Mau minta apa? Kita akan kasih tahu mau minta apa nih kira-kira sahabat. Ya, yang pastinya permintaan yang Kak Esra itu sempat sampaikan kepada Tuhan, yang saya juga penasaran akan kita lanjutkan setelah satu kisah nyata yang juga tidak kalah serunya, tidak kalah dalamnya pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Karena saya percaya setiap orang berhak untuk menceritakan dan menyatakan perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang sesuatu yang berharga dan berbeda. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simakkan satu ini, lalu kita lanjutkan obrolan kita sesaat lagi setelah ini. Saya Tabita, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Pada waktu kecil, orang tua saya keluarga prasejahtera, di mana bukan cuma miskin, tapi banyak hutangnya. Jadi di masa-masa itu, saya ingat papi saya kena cek kosong. Nilainya 5 juta pada waktu itu, dan makin lama hutangnya makin banyak. Di titik itu, saya berpikir, gimana cara meringankan beban orang tua saya, karena saya kan belum bisa cari uang gitu ya. Di suatu malam saya sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan seorang misionaris yang ada di Jepang. Ada kereta api, remnya blong, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya lah di depan kereta supaya terlindas, dan satu kereta selamat tapi dia tidak selamat. Jadi kayak martir buat Tuhan ya. Pas saya membaca sepanjang buku itu, saya nggak tahu itu pertama kali saya dilawat Tuhan. Saya menangis nggak ada hentinya. Saya waktu itu teriak, Tuhan, Tuhan, kalau kau mau panggil aku sebagai hambamu, ini aku Tuhan, ini aku. Jadi saya bekerja di Jogja, itu saya baru lulus, kemudian bekerja di Jogja. Dan pada waktu itu titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Karena adik saya telepon dan dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang, dari pagi kami belum makan. Tuhan firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Kalau kami yang dewasa, kami mengalami ujian hidup, kami masih bisa terima Tuhan. Tapi anak-anak sekecil ini, saya nggak terima, aku bilang. Itu saya berpikir, kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus. Sementara kalau gaji di Indonesia tuh masih kecil. Saya waktu itu ke Depnaker, saya cek-cek kalau kita jadi pembantu rumah tangga, jadi TKW, gaji paling besarnya di Singapura. Ya, daripada satu rumah nggak bisa makan, saya bilang gitu kan. Kalau di awal, dalam benak saya, pembantu rumah tangga mau gampang. Tinggal nyapu, tinggal ngepel. Tapi ternyata ketika kita benar-benar menjadi pembantu rumah tangga, itu yang terberat adalah tekanan mentalnya. Kita jauh dari keluarga, tidak punya teman di sana, kita tidak bisa keluar kalau tidak dikasih kunci sama majikan. Kemudian tergantung dari orang-orang yang tiap hari bertemu dengan kita. Nah, waktu itu saya ngomong anak tunggal, usianya 4,5 tahun, dia ambil sapu dan dia gebukin saya. Dan saya berpikir, saya diposisikan seperti keset yang kayak diinjek-injek oleh orang.
Saya berpikir ya inilah nasib saya gitu. Saya dari keluarga miskin, mulai diangkat, saya dapat orang-orang yang membiayai saya sampai kuliah saya selesai. Tapi kok akhirnya I end up like this gitu ya. Sampai satu hari itu saya berdiri di kamar saya lihat keluar itu kan ada jendelanya. Saya ada di apartemen lantai 9, Tuhan saya udah gak kuat, saya pengen mati gitu. Karena saya merasa satu, saya adalah keset, saya sama sekali nggak ada harganya. Saya diinjak-injak oleh orang pun saya nggak bisa bales karena saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya teman di sini, dan pokoknya hidup saya kayak mengenaskan sekali. Ketika saya pengen mati itu, malam harinya saya nangis sejadi-jadinya, dan itu saya nggak tidur sampai di pagi hari itu. Entah kenapa, tiba-tiba mam saya, majikan wanita saya, datang ke kamar saya dan ada satu perkataan yang keluar dari mulutnya dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong lewat dia. Tabita, before you came here, what purpose do you serve? Tujuan apa yang kamu layani? Kemudian saya ingat bahwa saya ada di sini karena adik-adik saya kelaparan. Saya ada di sini karena orang tua saya punya banyak hutang. Saya ada di sini supaya keluarga saya bisa naik derajatnya gitu. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak itu jadi modal buat saya bahwa it's okay ngelewatin ini semua karena kita sedang melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan punya tujuan itu dipercayakan ke kita, dan ya kita tinggal ngejalanin apa yang jadi maunya dia gitu. Akhirnya setelah 4 tahun di sana saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku dapat telepon dari mami itu kan di Muntilan Magelang, itu udah kesulitan makan mereka. Jadi aku mikir gimana caranya aku harus boyong keluargaku ke Jakarta. Nah kemudian aku survei tuh, di sini ada gudang. Jadi pas aku survei ada gudang, tempatnya cukup besar tapi joroknya luar biasa. Terus aku berbilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen bawa orang tuaku ke Jakarta. Kayaknya tempat ini walaupun jelek banget, tapi untuk awal-awal masuk ke Jakarta oke lah gitu. Akhirnya kita semua berkumpul di sini. Nah pada waktu kita berkumpul di sini, Tuhan tuh nggak cukup untuk ngumpulin satu keluarga loh, nggak cuma kasih rumah doang. Singkat cerita, tiba-tiba Presiden SBY mau datang untuk buka puasa bersama dan peresmian Pasar Murah. Somehow tiba-tiba aku disuruh in charge sebagai penyambutan tapi dengan anak-anak panti asuhan gitu kan. Terus aku bilang, kalau anak-anak panti asuhan aku nggak tahu, tapi kalau anak-anak yang pemulung, anak-anak yang anaknya tukang buruh cuci, tukang ini, nah aku tahu tuh. Nah dari awalnya cuma ngajarin nyanyi, nari, setelah perform, anaknya tiap hari datang ke sini. Acaranya sudah selesai, anaknya tetap, jadi aku bilang, Tuhan aku harus bikin apa dengan anak-anak ini? Caranya adalah dengan cara pendidikan. Nah aku sounding nih ke teman-temanku, di sini ada anak-anak loh. Jadi aku kepengen gimana mereka dapat pendidikan gratis atau les gratis gitu. Jadi aku dulu kumpulin anak-anaknya di sini. Sebenarnya aku sedang menciptakan rantai kebaikan. Rantai kebaikan tuh maksudnya apa? Dulu aku zaman susah, itu kan banyak orang tua asuh yang bantuin aku. Terus kalau rantai itu berarti dia baik sama aku nggak balikin lagi ke dia, tapi aku ngelihat anak-anak dengan nasib yang sama dengan aku dulu. Aku melakukan kebaikan ke dia gitu loh. Dan aku bukan berharap dia balas lagi ke aku, tapi kalau namanya rantai, suatu hari dia hidupnya naik gitu ya, terangkat derajatnya dan dia berhasil. Aku berharap apa yang pernah kita lakukan ke dia lakukan lagi ke orang-orang yang dia lihat hidupnya mirip atau sama dengan dia sebelumnya. Kayak dulu waktu di Singapura kayaknya sengsara banget. Ternyata dari situ kan bahasa Inggrisnya kepake. Itu aku belajar grammar, belajar semua kata-katanya itu dari koran. Kemudian kalau kita lihat pronunciation, nontonnya dari mana? Dari TV. Jadi kita nggak pernah nyangka kan, ketika di titik itu ternyata Tuhan ngajarin apa. Jadi selama kita terikat sama dia, tetap di dalam dia, harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena aku selalu bilang, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan segala isinya itu kan 6 hari ya. Hari ke-7 dia beristirahat. Kenapa dia nggak ciptakan manusia di awal? Jadi sebelum manusia itu ada, Tuhan tuh sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan. Jadi kenapa kita khawatir? Kita bisa tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan tuh sudah
memiliki dan menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk sebuah pekerjaan baik, yaitu masuk dalam rencananya dan memenuhi tujuannya. Oke, ya sudah menyaksikan kisah nyata tadi, langsung minta apa waktu itu? Ya, saya berpikir waktu itu, karena udah mulai tenang. Ya. Saya minta Tuhan. Sejak itu saya baru ngerti bahwa ternyata ketulusan itu penting loh di mata Tuhan. Oke, berarti transisi dari mental miskin yang memang sudah menjadi habit. Ya. Karena interaksi sosial juga seperti itu, environment seperti Yes. itu. Sosiokulturnya sudah kayak modelnya kayak gitu. Ya. Yang orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Dah susah deh, nggak mungkin. Nggak mungkin lah Betul berubah. ya? Itu saya Ada dulu. begitu banyak orang berusaha mengubah itu dan itu tidak bisa. Betul. Ternyata hanya model ketulusan mengenal Ya. yang maha kudus, yang maha Yes. mulia, pribadi itu. Justru itulah turning point perubahan Ya. paradigma, pola pikir, perspektif, Kenapa arah Mas hidup Andi? dan mental. Kenapa? Karena kan saya jadi deket sama pribadi itu. Dia menjadi ekosistem saya kan. Iya. Dia menjadi best friend. Dia menjadi pengaruh yang paling besar. Karena kan dia menjadi segala-galanya buat aku. Iya. Nah, bayangin kalau kita berteman dengan spirit yang seperti itu setiap hari. Iya. Lama-lama kepengaruh nggak? Menggantikan pola saya yang lama. Jadi saya gimana caranya? Saya baca Alkitab. Kan saya mau mengenal dia. Bagaimana Betul. caranya? Jadi saya simpel aja. Tidak baca ada Alkitab. hal yang sederhana selain membaca Alkitab Baca setiap Alkitab hari. tiap hari. Betul. Sampai hari ini. Betul. Setiap hari kalau ada buku yang aku baca hampir tiap hari, Iya. itu Alkitab. Kenapa? Boleh berapa tahun Kak Yasra melakukan itu sampai Udah sekarang? 30 tahun. 30 tahun. And And still counting. counting. Yes. Gitu. Dari yang putus-putus sampai dari depan sampai belakang sampai putus-putus. Iya. Pokoknya selalu ada dan Iya. selalu setiap dan hari. hanya satu motivasi saya baca Alkitab. Iya. Aku mau kenal dia. Berapa lama transisi perubahan Lama. Kak Yasra dari level yang boleh dikatakan level yang lama ini sampai akhirnya bisa semuanya berangsur-angsur pulih dan membaik? Ada 9 tahun pertama saya kerja di bank. Iya. Saya tiap hari ke kantor, saya dihina. Saya setiap hari ke kantor dibilang saya nggak bisa kerja, dibilang bodoh. Karena aku tuh ternyata kan orang marketing. Iya. Saya ditaruh di administrasi, jadi saya tuh salah terus. Jadi 9 tahun tuh saya nggak dipromo. Bayangin bagaimana saya bisa bertahan untuk percaya kalau saya itu berharga, saya itu mulia, dan saya itu dicinta. Nggak gampang kan? Iya. Tapi saya belajarnya sederhana banget. Kan saya baca Alkitab. Iya. Saya lihat di Kejadian 1 itu kan, maka berfirmanlah Tuhan. Iya. Jadilah begini, lalu yang Dan dibilang Allah itu memandang. jadi. Jadi saya pikir, oh berarti Tuhan itu kalau mencipta pakai omongan kan. Nah jadi kalau saya dibilang, kamu bodoh gitu kan. Saya ke toilet, itu saya di kaca saya bilang, kamu pintar, Iya. kamu berharga, kamu mulia. Saya Oke. saya lawan kenyataan dengan kebenaran. Itu kalau misalnya orang kalau ngelihat, bahkan kadang-kadang pernah nggak sih terbersit, kok saya kayak makin gila kayaknya yang ngomong sendiri depan kaca, memotivasi diri sendiri. Pernah nggak terbersit seperti itu lalu mengambil keputusan, kayaknya saya stop aja deh. Sudah is almost 10 years, hampir 10 tahun saya begini. Karena kan 11 tahun kan. Iya. Tapi untung nggak menyerah ya. Jadi kan setelah 11 tahun akhirnya itu ada perubahan lagi. Iya. Ya saya juga heran ya kenapa saya nggak menyerah ya. Berarti ada kekuatan supranatural yang menopang ya. Saya Kayak tadi saya Mas Andi bilang kayak ada jangkar ya. Iya. Jadi saya melihat memang bukan kekuatan saya sih. Iya. Itu memang ada kekuatan yang menopang sampai mampu. Kalau dari saya sendiri, Iya. ya tiap pulang kerja nangis. Saya nangis, pengen keluar, pengen berhenti. Tapi ntar gimana nggak punya gaji. Jadi saya Iya. jalanin lagi. Gitu. Bukan dengan setiap hari saya bersuka cita. Tapi ada momen, saya ingat sekali ya. Iya. Ketika udah masuk ke tahun-tahun ke-9, Iya. itu kayak ada yang berubah lagi dalam diri saya. Yang tadinya saya itu menjalani kehidupan itu ngucapin firman tapi nangis. Oke. Ngucapin firman masih mau menyerah Iya, gitu ya. Itu iya. nggak langsung berubah loh. Iya. Itu butuh waktu. Nah, satu hari saya juga bingung. Kenapa jadi begini ya? Waktu saya lihat keadaan, saya mulai nyembah. Saya mulai, terima kasih Tuhan. Iya. Loh kok lebih enak ya? Gitu. Iya. Jadi ketika keadaan itu kayak saya kan waktu itu pendarahan 6 bulan. Saya hamil anak Iya. pertama, Iya. pendarahan 6 bulan gak punya duit buat buat menggugurkan. Oh, iya. Jadi saya sama suami itu harus nunggu sampai punya uang itu 6 bulan loh Mas. Tapi saya punya firman Tuhan. Saya punya firman Tuhan, kok lama ya Tuhan nolong saya 6 Oke. bulan loh. Iya. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita akan berpikir kamu ditinggalin, Iya. kamu dilupakan. Iya. Tapi
jangan lupa ya, saya ini kan dari mental miskin. Iya. Tuhan yang tahu kan, Iya. untuk mengubah mental miskin itu menjadi mental yang kaya, itu kayak kita latihan angkat beban. Itu nggak bisa overnight. Jadi rupanya perjuangan itu yang tadi saya bilang 9-10 tahun memang mesti begitu untuk melatih otot iman saya. Melatih mental saya yang tadinya tempe mendoan Iya. menjadi mental pantang menyerah. Iya. Dari mental yang selalu nyari pinjaman sama orang, minta sama orang, menjadi mental yang produktif. Dan itu sama kayak kita olahraga. Mana ada orang olahraga langsung jadi gitu. Sama, jadi hukum fisik dengan hukum psikis, dengan hukum spiritual itu sama. Apa yang bisa Kak Elsa sampaikan untuk seorang wanita pagi ibu rumah tangga untuk bisa mengencourage mereka bahwa there is still hope, Ya. masih ada harapan loh untuk bisa keluar dari mental miskin itu. Silakan Kak Elsa, boleh sampaikan ke sini. Saya bisa mengubah hidup saya karena ibu saya. Mama adalah orang yang memperkenalkan Tuhan kepada saya. Jadi kalau misalnya sister, ibu tidak diperkenalkan kepada Tuhan oleh ibu Anda, izinkan saya memperkenalkan dia. Tuhan itu ada untuk kita semua. Dia mencintai kita. Tetapi untuk bisa menjadi teman baik dengan Tuhan, kita perlu tulus. Ikut Tuhan nggak usah kepengen apa-apa, kepengen Tuhan aja deh. Karena ternyata kalau kita mau dia, maka semua yang lain itu bisa dia tambahkan kepada kita. Nah, kalau kita udah jalan sama Tuhan, nggak ada tuh kata-kata zona nyaman, nggak ada tuh males. Kita tuh kayak punya api loh di dalam hati kita. Setiap hari tuh api tuh berkobar-kobar. Api Pentakosta tuh bukan dulu, sampai hari ini. Dan dengan api itu kita punya semangat untuk apa? Berkarya, produktif. Kita nggak bisa hal-hal besar, nggak apa-apa. Saya juga mulai dari sales. Pasti ada yang mengetuk di pintu kita. Coba dengar. Ketukan-ketukan kecil yang ngajak kita bisnis, yang ngajak kita jualan, yang mungkin anak kita bilang, enak loh Ma, tempenya. Mungkin kita bisa goreng dan jual. Pokoknya uang-uang kecil hasilkan aja setiap hari. Itu bisa dilipat gandakan oleh Tuhan untuk nanti membawa kesempatan-kesempatan besar. Saya dulu sales loh, door to door. Tapi sekarang saya jadi leadernya sales. Bisa memimpin 1.000 orang lebih di bawah saya. Hanya karena ada teman yang ngajak saya, jualan yuk. Nah, jadi buat para wanita, perempuan-perempuan Indonesia, apalagi yang udah cinta Tuhan, ayo dengarkan ketukan-ketukan kecil di pintu kita, ambil itu, pakai itu, jadikan menjadi kesempatan yang luar biasa.
masih ada. Mari sama-sama bersama-sama dengan saya, letakkan tangan di dada dan kita perkatakan dengan iman. Katakan sama-sama dengan saya, sahabat, saat ini dengan iman percaya, aku menerima dan aku mau mengenal lebih pribadi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Aku mau kembali dan mau belajar untuk terus membaca setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar setiap hikmat-hikmat-Mu terpatri dalam hatiku. Aku mau percaya bahwa rancangan-Mu terbaik sudah dan sedang Engkau kerjakan. Atas hidupku, masa depanku, dan juga untuk keluarga besarku. Dan aku percaya, tidak selama-lamanya aku hidup dalam keterbatasan ini. Aku mengeluarkan segala pemikiran dan segala mental-mental miskin dari dalam diriku. Dan aku terima mental yang kaya. Kaya akan hikmat, kaya akan kebenaran, kaya akan firman-firman, dan kaya akan pengenalan akan Tuhan. Dari situlah hidupku akan berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap para suami. Tahun ini engkau diberkati ketika engkau semakin mau mengenal Tuhan. Dan tahun ini engkau juga semakin diberkati para istri ketika engkau juga semakin berserah kepada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang berdoa bersama-sama denganku saat ini. Engkau yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, sahabat saya tadi sempat bicara dengan Kak Ezra. Dan dari pembicaraan kami, ternyata ada momen-momen di mana ketika beliau menerima satu berkat dengan jumlah yang begitu banyak, lalu beliau mendapat kegerakan untuk memberkati banyak orang. Secara nalar, ini baru dikumpulkan, baru banyak, masa harus dikirim lagi ke orang lain? Tapi ketika saya tanya, apa yang ibu dapatkan dan rasakan? Sukacita lebih dari ketika dia menerima itu. Maukah Anda mengalami sukacita yang seperti itu? Karena saya percaya kalau Tuhan kasih berkat segini, lalu kita ikuti kegerakan Tuhan, kita berkati banyak orang, bukankah Tuhan juga sanggup memberikan berkat yang lebih daripada itu? Bukan karena kita untuk mendapatkan lebih, tapi karena kita mau menjadi berkat. Ada begitu banyak orang yang akan menerima berkat Tuhan melalui uluran tangan kita. Dengan cara yang sangat mudah, menggunakan gadget Anda arahkan QR code di sana, Anda klik di sana, lalu Anda donasikan berkat sesuai dengan angka yang Tuhan letakkan di dalam impresi hatimu. Saya percaya saat ini, saya berdoa Tuhan meletakkan nominal, di mana nominal itu ketika engkau donasikan, benar-benar jadi berkat yang nyata. Khususnya bagi program ini, ketika Anda membubuhkan 3 digit di terakhir 009, berapapun besaran berkat yang Anda donasikan, jangan lupa berikan 3 digit terakhir 009. Itu langsung menjadi berkat khususnya bagi program solusi ini. Agar benar-benar memberi pengharapan dan membuka wawasan dan jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu sahabat, bicara mengenai buka wawasan, jangan lupa untuk klik www.jawaban.com. Dan untuk memberikan pengharapan buat sahabat juga, di dalam www.jawaban.com itu ada satu link namanya Sahabat 24. Ketika Anda klik Sahabat 24, di sanalah Anda akan menemukan jawaban juga melalui pengenalan sahabat-sahabat baru. Apa yang Anda ingin ceritakan? Anda ingin bagi kisah sukses, pergumulan, pengalaman disembuhkan oleh kuasa Tuhan, bagaimana belum mendapat kerja jadi punya kerja, atau Anda membutuhkan tuntunan untuk bisa bertumbuh semakin mengenal akan pribadi Tuhan. Jangan lupa hubungi Sahabat 24. Karena mereka siap setiap hari untuk mendukung, membantu, dan juga memberikan bimbingan kepada sahabat semuanya. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang tayangan ini, sahabat. Saya percaya ketika keinginan kita belum terwujud, namun pengharapan itu diletakkan kepada Tuhan, maka kita boleh berkata, masa depanku sungguh ada.
pengharapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati.